Selamat pagi, dengan saya Yasinta Natalia dari lingkungan Maria Fatimah 2. Pada saat ini saya akan menceritakan ya tentang kisah Daniel di Gua Singa. Ini diambil dari kitab Daniel bab 6 ayat 1 sampai dengan 29. Jadi pada waktu pemerintahan Raja Darius ini mengangkat 3 pejabat ya. Mengangkat 3 pejabat termasuk Daniel. Nah, setelah itu diangkat 3 raja termasuk Daniel. Tapi ada pejabat-pejabat yang sirik kepada Daniel. Karena Daniel itu kan orangnya yang selalu setia kepada Tuhannya dan tidak mengerjakan sesuatu yang tidak lalai atau selalu salah. Daniel sepertinya perfect di mata Tuhan ya. Nah, setelah itu pejabat-pejabat itu mempengaruhi Raja Darius supaya Daniel ini tidak terpilih sebagai pemimpin menjabat di suatu kerajaan tersebut. Nah, Raja Darius tersebut itu dia berasal dari Media Persia, sudah 62 tahun ya memimpin kerajaan tersebut. Nah, setelah itu setelah pejabat-pejabat ini yang sirik, yang iri dengki kepada Daniel, mempengaruhi Raja Darius dengan menceritakan kepada Darius supaya dibikin perundang-undangan ya, bahwa selama 30 hari siapa yang akan mengeluhkan atau menyembah dewa selain Raja Darius akan dilepaskan ke dalam kandang gua singa. Nah, pada saat itu Raja Darius pun mengikuti anjuran-anjuran para pejabat tinggi tersebut ya. Nah, karena dipengaruhi seperti itu, Raja Darius pun menandatangani perundangan-perundangan yang dibuatnya itu. Dan suatu ketika si Daniel ini dia selalu rajin ya berdoa selama 3 kali berturut-turut. Dia selalu berdoa menyembah kepada Allahnya supaya dijauhkan kejahatan atau yang merugikan bagi dirinya sendiri ya, kayak meminta suatu mujizat atau pertolongan gitu. Nah, pada saat dia sedang berdoa 3 kali berturut-turut, raja-raja yang sirik itu, pejabat yang sirik itu, padahal temannya juga ya, mereka sengaja masuk seperti menjebak Daniel bahwa dia sedang melakukan doa tersebut. Setelah pejabat itu melihat Daniel sedang melakukan doa kepada Allah Bapa, raja tersebut langsung mengadu ke Raja Darius, dan Raja Darius tersebut kaget ya, dan dia langsung menyuruhkan para pasukannya untuk menangkap si Daniel ini ya, supaya dijebloskan ke dalam kandang gua singa tersebut. Nah, kemudian juga Raja Darius ini pun sempat ya dia merasa gimana ya, kayak mengikuti yang para pejabat yang sirik dengki itu. Hai Darius, hai Darius, mintalah pertolongan kepada Allah Tuhanmu supaya kamu tidak dikoyak-koyak dengan singa tersebut. Tapi si Daniel ini tetap dia diam saja dan masuk ke dalam kandang singa tersebut. Tapi tuh Raja Darius memikirkan, dia juga tidak bisa tidur. Dia kayak memikirkan gimana ya, perbuatan ini menjebloskan Daniel salah apa tidak gitu. Tapi dia tetap
seperti tidak bisa tidur dan memikirkan Daniel. Dan keesokan harinya itu si Raja Darius ini ya, buru-buru dia masuk lihat ke kandang singa. Pas lihat ke kandang singa, dia meminta pasukannya supaya si Daniel ini dikeluarkan. Setelah Daniel akan dikeluarkan, si Daniel juga dalam kandang singa tersebut dia berdoa, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa, saya di dalam kandang singa ini turunkanlah roh-Mu agar melindungi dirinya dan tidak diserang oleh harimau-harimau tersebut, dan katuplah mulut harimau tersebut. Tetapi Tuhan mendengarkan jawabannya Daniel, maka singa-singa tersebut pun mulutnya, katupnya ya tertutup, cuma diam-diam saja, seperti seolah-olah nunduk kepada Daniel. Dan setelah itu Daniel dikeluarkan oleh sang Raja Darius tersebut, dan sang Raja Darius pun melihatnya juga kaget gitu ya, dengan terpukau-pukau. Kok bisa yang Daniel seorang manusia biasa, tapi kok tidak dikoyak-koyak dengan binatang buas ya, yang harimau binatang buas tersebut. Nah, setelah itu Daniel langsung dibawa ke pemerintahannya Darius, dan bilang Daniel pun memberitahukan kepada Darius bahwa saya tidak takut karena Allah Tuhanlah yang akan menolong dia. Jadi Raja Darius pun menuliskan pengumuman seperti undang-undangan ya di sana, bilang supaya mulai sekarang bagi yang akan mengeluk-elukan dewa atau Tuhan, karena Tuhan adalah kekal abadi. Jadi kita harus tidak lupakan Tuhan dimanapun kita dalam keadaan sulit, susah, atau keadaan lancar atau tidak lancar, kita selalu ingat kepada Tuhan. Nah, itu perundangan yang dibuat oleh Darius pada zamannya itu. Jadi semua masyarakat waktu zaman dulu mengikuti apa yang Daniel ucapkan, dijelaskan kepada Raja Darius. Dan kemudian Daniel tersebut dia menjadi menjadi pejabat yang tertinggi di suatu zamannya itu, dan mereka semua jadi ingat kepada kisahnya Daniel. Mereka semua selalu mengulurkan kepada Allah Tuhan. Jadi intinya kita ambil dari pengalaman Daniel di dalam gua singa tersebut, ini sangat luar biasa sekali ya, bahwa Daniel itu selalu setia sekali kepada Tuhan. Maka kita ini harus setia juga kepada Tuhan. Jadi jangan setia kepada Tuhan pada saat kita sedang lancar rezekinya, sedang enak, sedang tidak sakit. Tapi walaupun kita tidak lancar rezekinya, atau kita sedang susah, sedang sakit, kita selalu ingat kepada Tuhan Allah kita. Karena dengan kasih setianya itu kita pasti akan mendapatkan kekal abadi ya. Jadi pokoknya apalagi pada saat zaman modern saat ini, sekarang ini ya, sedang lagi ada pandemi virus corona ini, banyak yang perusahaan-perusahaan yang memecat, termasuk saya sendiri ya, sudah tidak bekerja lagi karena pandemi COVID-19 itu. Jadi bagi kita yang sedang dalam kesusahan, kita sedang dalam keadaan baik rezekinya atau lancar, kita selalu ingat kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya. Pasti Tuhan akan menolong kita dengan cara apapun. Pasti kita bisa menjalani hidup itu dengan baik lagi, dan pasti dengan baik lagi. Cukup sekian dari saya, Yasinta Natalia, dari lingkungan Maria Fatima 2, Santa Arnoldus, Bekasi. Salam, terima kasih.